Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel grup mata pelajaran akuntansi dasar. Pertemuan kedua ini akan membahas mengenai peran akuntansi. Peran akuntansi: 1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. 3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal. 4. Untuk mengurangi biaya dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi: 1. Pihak internal. Manajemen berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian dalam operasi perusahaan. Yang kedua, untuk karyawan membutuhkan informasi ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Ketika perusahaan dalam kondisi baik, maka karyawan akan berkesempatan untuk meminta penyesuaian gaji. Pihak eksternal: 1. Kreditur. Mereka perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya agar dapat menjamin kredit yang dipinjamkan. Pemerintah memerlukan data akuntansi untuk dipakai sebagai dasar dalam menentukan mengenai masalah perpajakan. 3. Pelanggan membutuhkan informasi akuntansi untuk kelangsungan hidup perusahaan, terutama jika mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. 4. Pemasok atau supplier berkepentingan untuk mengevaluasi hubungan usaha di masa mendatang dengan perusahaan. 5. Masyarakat umum berkepentingan karena aspek umum dan sosial perusahaan sebagai lembaga ekonomi. 6. Lembaga pendidikan berkepentingan untuk tujuan riset. Bidang-bidang akuntansi: 1. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan melibatkan pencatatan dan pengklasifikasian transaksi bisnis, juga menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan untuk digunakan oleh pengguna internal dan eksternal. 2. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen berfokus pada penyediaan informasi untuk digunakan oleh pengguna internal atau manajemen di masa mendatang. Hal ini berbeda dengan akuntansi keuangan. Cabang ini berkaitan dengan kebutuhan manajemen dan tidak ada kaitannya dengan standar akuntansi yang digunakan secara umum. 3. Akuntansi biaya kadang-kadang dianggap sebagai bagian dari akuntansi manajemen. Akuntansi biaya mengacu pada rekaman, presentasi, dan analisis biaya produksi. Akuntansi biaya sangat berguna dalam bisnis manufaktur karena mereka memiliki proses biaya yang paling rumit. 4. Akuntansi pemeriksaan. Akuntansi pemeriksaan atau audit ada dua jenis, yaitu audit internal dan audit internal. Audit eksternal mengacu pada pemeriksaan laporan keuangan oleh pihak independen dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran penyajian dan kepatuhan terhadap prinsip standar akuntansi keuangan umum yang berlaku. Audit internal berfokus pada evaluasi kecukupan struktur pengendalian internal perusahaan dengan menguji segregasi tugas, kebijakan, dan prosedur, tingkat otorisasi, dan kontrol lain yang dilaksanakan oleh manajemen. 5. Akuntansi pajak. Akuntansi pajak berguna untuk membantu klien mengikuti aturan ditetapkan oleh
otoritas pajak. Hal ini termasuk perhitungan pajak dan persiapan pengembalian pajak. 6. Akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah tidak mengikuti standar akuntansi keuangan yang ada. Untuk standar akuntansi pemerintah, tunduk pada standar akuntansi pemerintah atau SAP. Bidang akuntansi ini mempelajari penyajian financial statement atau laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Akuntansi pemerintah menyajikan informasi berupa data akuntansi dari berbagai aspek pengelolaan administrasi keuangan pemerintah, kemudian melakukan pengendalian pengeluaran anggaran. 7. Akuntansi fidusia. Akuntansi fidusia mencakup penanganan aset yang dikelola oleh orang yang telah ditunjuk dan berhak atas pengelolaan properti atau untuk kepentingan orang lain. Contoh, pengguna akuntansi fidusia adalah kurator yang menangani kepailitan suatu badan usaha. Di Indonesia, bidang akuntansi ini masih belum banyak diketahui. 8. Akuntansi syariah. Bidang akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Biasanya bank-bank syariah yang menerapkan akuntansi syariah. Sifat transaksi mereka juga berbeda dari bank konvensional. 9. Akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah bidang akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecah suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan, arbitrase, tempat penyelesaian perkara lainnya. Contoh, kasus korupsi yang pada dasarnya adalah sengketa keuangan antara negara melawan warganya yang secara resmi telah ditunjuk oleh pemerintah. Persengketaan itu harus diselidiki kebenarannya oleh lembaga negara, misalnya oleh KPK, dan diputuskan oleh hakim di pengadilan. Jadi, investigasi yang dilakukan oleh para akuntan di BPKP, BPK maupun KPK dan instansi penegak hukum lainnya pada hakikatnya adalah sebagian hal yang menjadi bagian dalam akuntansi forensik. 10. Akuntansi sistem informasi. Akuntansi sistem informasi melibatkan pengembangan instalasi, implementasi, dan pemantauan prosedur yang digunakan dalam proses kedepannya. Dalam bidang akuntansi ini ada pengumpulan data serta pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem informasi dapat memudahkan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pertemuan kedua cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.